Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Nami ikhwani a'azani Allah wa iyyakum, para santri Pondok Pesantren Utsman bin Affan, baik dari marhalah wusta maupun ulia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berkumpul di salah satu tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Menuntut ilmu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita melalui lisan nabinya bahwasanya para penuntut ilmu, ya, selama mereka dalam keadaan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Illa nazalat alaihimur rahmah atau illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Wa khafathumul malaikah, dan Allah naungi kita semua dengan sayap para malaikat. Yang mana ini adalah salah satu keutamaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Karena dari menuntut ilmu kita bisa mengetahui tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Dari menuntut ilmu kita juga bisa mengetahui mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Ya, tentu saja itu semua apa? Tugas daripada kita sebagai para thalibul ilmi. Setelah kita mendapatkan ilmu, kita amalkan, lalu kita dakwahkan, ya, dari orang terdekat kita, teman-teman kita, keluarga kita, ya, sehingga ilmu yang kita miliki itu menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang berkah, yang bermanfaat, yang akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini, ya, sebagaimana yang bisa antum melihat di jadwal, adalah jadwal ana, yang mana tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang hadis yang insya Allah ana yakin di antara antum semua, mungkin bahkan beberapa antum sudah menghafalnya, ya, yaitu apa? Hadis Arba'in Nawawi. Apa sih Ustadz hadis Arba'in Nawawi? Ya, kalau di Wusto, ya, mungkin ana bisa bertanya kepada santri Wusto di kelas 7, coba kelas 7, mana kelas 7? Nah, kelas 7. Antum kitab hadisnya pakai kitab hadis apa? Enggak tahu. Hah? Kelas 8, mana kelas 8? Antum pakai hadis apa? Fatih? Arba'in. Nah, Arba'in. Kelas 9 Arba'in juga. Kalau kami yang di Hulia pakai kitab apa, Bang? Bulughul Maram. Ya, setingkat di atas dari Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi, ya, kitab Arba'in Nawawi, dari namanya kita bisa melihat bahwasanya Arba'in. Apa makna Arba'in?
40. Jadi ada sekitar 40 hadis yang terkandung dalam kitab hadis Arba'in Nawawi yang dikumpulkan oleh Imam siapa? An-Nawawi. Ya. Yang mana dalam kitab hadis Arba'in Nawawi itu terkumpul beberapa hadis yang mengatur daripada sisi-sisi kehidupan kita sebagai seorang muslim, baik dari sisi akidah, baik dari sisi ibadah, baik dari sisi akhlak. Semuanya Imam Nawawi kumpulkan dalam 42 hadis dalam kitab Arba'in Nawawi. Dan rata-rata hadisnya itu hadis yang pendek, ya. Maka selayaknya kita sebagai penuntut ilmu, walaupun mungkin tidak ada tuntutan dari kelas, tuntutan dari sekolah untuk menghafalnya, kita hafalkan dari hadis 1 sampai hadis 42. Setidaknya sebagai pegangan kita untuk ilmu hadis yang kita miliki. Ya. Namun sebelum itu kita harus tahu siapa sih Imam An-Nawawi. Ya, kita sering mendengar Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, tapi kita nggak pernah tahu dengan sebenar-benarnya nama mereka siapa. Ya, karena An-Nawawi itu bukanlah nama asli, tapi nama nisbah. Ya, kayak misalkan antum pernah dengar ada ustadz yang namanya belakangnya Al-Batami. Nah, artinya dia orang mana? Orang Batam. Ada orang namanya ustadz belakangnya Al-Indonesi, arti ustadznya orang dari orang Indonesia. Itu nama nisbah. Sama halnya seperti Imam Nawawi, Imam Syafi'i, ya. Imam-imam yang kita kenal itu mereka banyak yang memakai nama nisbah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Jauzi, Imam Asy-Syafi'i, termasuk juga Imam An-Nawawi. Jadi nama beliau adalah siapa? Imam Nawawi nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf. Yahya bin Syaraf. Siapa namanya? Ya, Yahya bin Syaraf. Yahya ini termasuk salah satu di antara nama-nama Nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nama beliau sangat panjang ya, karena kita tahu orang Arab biasanya itu selalu menulis nama-nama keturunannya, ya. Tapi yang perlu antum ketahui adalah Yahya bin Syaraf. Sebenarnya nama beliau sangat panjang. Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad dan seterusnya. Tapi setidaknya antum tahu siapa namanya Yahya bin Syaraf. Kemudian apa? An-Nawawi. Kenapa dinisbahkan dengan An-Nawawi? Karena beliau tinggal di daerah yang bernama Nawa. Ya, daerah apa? Nawa. Daerah Nawa itu kalau di zaman sekarang itu di daerah negara Suriah. Ya, antum tahu negara Suriah? Ya. Jadi dulu Suriah itu nggak ada. Dulu itu adanya Syam. Ya, antum tahu Syam? Syam itu terbagi menjadi beberapa negara. Yang pertama apa? Jordania. Yang kedua Palestina. Yang ketiga Suriah. Dan yang terakhir bukan Israel. Israel bukan negara. Apa itu ya? Negara Lebanon. Jadi Syam sekarang di era modern itu terbagi menjadi 4 negara. Ada Yordania, Palestina, Suriah, dan Lebanon. Dan pusatnya adalah di kota Damaskus, atau orang Arab menyebutnya dengan Dimashqi. Apa? Dimashqi. Makanya nama beliau Imam An-Nawawi itu apa? Yahya bin Syaraf An-Nawawi, karena beliau tinggal di daerah yang bernama Nawa Ad-Dimashqi. Karena Nawa itu terletak di kota Damaskus. Lalu apa? Asy-Syafi'i. Kenapa dinisbahkan kepada Asy-Syafi'i? Karena beliau bermazhab Syafi'i.
seperti halnya mayoritas masyarakat muslim di Indonesia atau Asia Tenggara pada umumnya. Itu kita di Indonesia itu rata-rata masyarakat Islamnya itu bermazhab apa? Syafi'i. Makanya beliau bermazhab Asy-Syafi'i. Sehingga kitab-kitab beliau nanti kita akan sebutkan itu juga menjadi rujukan para pesantren atau ulama di Indonesia yang mana mereka itu bermazhab Asy-Syafi'i. Kemudian As-Sunni. Artinya apa As-Sunni? Beliau bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bermazhab apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kok bermazhab? Bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Beliau memiliki kunyah. Apa itu kunyah? Abu, ya. Nah, antum kan sering dengar nama Abu ya. Contohnya Abu siapa? Abu Dinda. Atau Abu siapa? Abu Aslam. Abu siapa lagi? Dan lain sebagainya. Nah, Imam Nawawi ini memiliki kunyah siapa? Abu Zakaria. Ya, Abu Zakaria. Ustaz, apakah artinya beliau memiliki anak bernama Zakaria? Tidak. Beliau wafat ya itu dalam keadaan belum menikah. Ya. Ustaz, bukannya nikah itu termasuk daripada sunnah? Kok ngakunya ahlu sunnah tapi tidak menikah? Beliau ini termasuk di antara para ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah yang mana tidak sempat menikah karena apa? Sibuk menuntut ilmu. Kalau antum apa? Masih menuntut ilmu tapi sudah sibuk mau nikah. Nggak boleh ya. Ilmunya dulu baru menikah. Jadi kalau para ulama zaman dahulu ada yang tidak menikah karena apa? Sibuk menuntut ilmu. Antum lagi menuntut ilmu malah sibuk mau nikah. Nah, ini harus dibetulkan dulu niatnya. Kemudian beliau memiliki lakop. Apa itu lakop? Gelar. Ya, gelar yaitu bernama apa? Muhyiddin. Muhyiddin artinya apa? Yang menghidupkan agama. Muhyiddin. Jadi nama lengkap beliau adalah apa? Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ana ulang sekali lagi. Jadi nama lengkap beliau adalah apa? Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Oke. Baik. Nah, beliau selain daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu memiliki beberapa kitab-kitab yang lainnya. Salah satunya adalah apa? Riyadhus Shalihin. Ya, kalau antum pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin, itu adalah kitab lainnya yang merupakan karya Imam An-Nawawi. Ya. Kemudian juga ada kitab At-Tibyan yang membahas tentang apa? Al-Qur'an. At-Tibyan fi Hamalatil Qur'an. Adab-adab dalam membaca Al-Qur'an. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an. Jadi beliau itu adalah salah satu ulama yang Masya Allah berikan beliau karunia berupa menguasai banyak disiplin ilmu. Jadi tidak hanya dalam disiplin ilmu fikih, makanya beliau dikenal sebagai salah satu ulama Syafi'i yang terkenal. Tapi beliau juga menguasai disiplin ilmu yang lainnya seperti Al-Quran, seperti hadis dan lain sebagainya. Nah, baik, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam An-Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Antum harus banyak-banyak membaca biografi para ulama agar tahu, oh Imam
Syafi'i namanya siapa, Imam Ahmad bin Hambal namanya siapa, ya, agar kita tahu bahwasanya mereka dulu perjuangannya mencari ilmu sehingga kita semua bisa dengan mudah mendapatkan ilmu dari kitab-kitab yang telah mereka tulis. Baik, kita masuk kepada hadis yang pertama. Nah, siapa di sini yang telah hafal hadis yang pertama? Ya, coba dari Wusto, angkat tangan yang berani. Baik, maju ke depan. Kita dengar hadis pertama. Betul. Semuanya. Mas buka. Reza dan Fatul Hanif. Masya Allah, Reza. Semoga Reza. Nah, tafadhal ya Reza. Al-hadisul awal. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Apa sah? Islamir. Sami itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahu Bukhari. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Kok kebalik-balik? Ulang. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi dulu. Coba. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi Fa hijratuhu فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري. Masya Allah. Nah, Mas Semoga Reza. Nah, nanti akan mendapatkan hadiah khusus dari anak. Baik. Jadi hadis yang pertama tadi adalah hadis yang akan membahas tentang niat. Kita ulangi al-hadisul awal, semuanya al-hadisul awal. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru alaihi. Ilahi ya, bukan alaih. Fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Masya Allah. Saya yakin insya Allah hampir mungkin 90% di antara antum sudah hafal ya. Yang belum hafal ya, terutama abang-abang yang kuliah ya, silahkan dihafal karena ini adalah hadis yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat dasar. Makanya apa? Hampir kebanyakan daripada kitab hadis, terutama dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu kalau atau buka kitabnya, itu meletakkan hadis ini di awal hadis mereka. Apa alasannya? Agar apa? Setiap para penuntut ilmu
yang akan membaca kitab tersebut, yang akan membaca atau menelaah kitab tersebut itu agar mengikhlaskan niatnya. Makanya hadis niat ini adalah yang paling terpenting dan merupakan fondasi daripada agama. Antum percuma sholat 500 rakaat, anggap aja ya, puasa berhari-hari, haji 500 kali, ya, sedekah ratusan juta, tapi kalau tidak ada niat maka sia-sia. Makanya hadis ini adalah hadis yang sangat penting. Buat yang pernah belajar kita murojaah, buat yang belum pernah belajar kita sama-sama belajar. Karena yang namanya niat itu harus selalu diperbarui. Kadang kita nih ya, awal masuk dari misalkan liburan, oh masya Allah, niatnya sudah benar, saya mau masuk pondok, ingin menuntut ilmu agama. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih aman. Ternyata baru minggu kedua, minggu ketiga sudah mulai luntur niatnya. Ya, mondok bukan mau belajar, tapi Ustadz musyahadah. Ya, awas ya antum kalau ketemu anak Ustadz musyahadah, gak bakalan ngajak omong antum, ya. Itu namanya niatnya tidak bagus. Kita di sini untuk ilmu itu bukan untuk mau musyahadah, tapi untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyahadah itu cuma selingan. Jangan tiap minggu, tiap hari Sabtu, setiap ketemu anak Ustadz musyahadah, ya, sampai pening sendiri anak nengoknya. Gak anak aja omongan tuh, ya. Kita lanjutkan. Kita bahas tentang hadis yang pertama ini. Al-hadisul awal an amiril mu'minin. Perhatikan di sini kalimat an amiril mu'minin. Amirul Mukminin ini adalah sebutan untuk para khulafaur rasyidin. Jadi ketika setelah Nabi Muhammad SAW telah wafat, ya, kepemimpinan umat Islam selanjutnya dilanjutkan oleh 4 orang sahabat yang paling mulia. Yang pertama siapa? Abu Bakar Siddiq. Ya. Nah, di masa Abu Bakar As-Siddiq ini belum ada sebutan Amirul Mukminin. Baru di zamannya Umar bin Khattab, ya, khalifah yang kedua, mulai ada sebutan Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin itu baru mulai ada di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Kemudian setelahnya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mereka semua adalah Amirul Mukminin. Jadi sebutan Amirul Mukminin ini itu diawali oleh siapa namanya? Sahabat Umar bin Khattab. Kemudian An Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Amirul Mukminin Abi Hafsin. Di sini ada kalimat Abi Hafsin. Artinya adalah Abi Hafs. Kenapa beliau mempunyai kunyah Abi Hafs? Karena beliau punya seorang putri yang bernama Hafsah. Siapa namanya? Hafsah. Yang merupakan istri siapa? Istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antum harus tahu itu, ya. Jangan tahunya istri Nabi cuma Aisyah sama Khadijah. Ya, padahal istri Nabi sangat banyak. Ada Zainab, ada Ummu Habibah. Siapa yang ngomong Fatimah tadi? Fatimah itu anaknya Nabi. Ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Sofia dan lain sebagainya. Termasuk juga Hafsah. Dan Hafsah ini adalah putri daripada Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab ini, ya, dulunya, ya, adalah seorang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dan dikabarkan ketika keislaman beliau itu beliau hampir pernah membunuh Rasul. Diceritakan dulu suatu hari Umar bin Khattab itu petenteng bawa pedang.
udah nggak bener ini ya, bahasa kita ya, udah nggak bener nih Muhammad. Makin banyak kali lah orang Mekah yang masuk Islam, nggak betul ini ya. Bawa dia pedang, ketemulah sama orang. Mau kemana Umar? Mau kemana Komar? Gitu bahasa kita ya, bahasa Batak. Aku udah nggak tahan lagi lah sama Muhammad tuh, mau bunuh dia katanya. Loh kenapa? Banyak orang Mekah yang masuk Islam. Ternyata apa? Kamu mau tahu nggak kabar yang paling mengejutkan? Kenapa? Adikmu sendiri masuk Islam. Datanglah dia ke rumah adiknya, ya. Ternyata apa? Di sana apa? Ketika mau mendobrak pintunya, dengarlah adiknya dan suaminya apa? Membaca surat apa? Quran. Sehingga beliau tersentuh hatinya. Dan beliau pun masuk Islam, ya. Dan menjadi orang yang paling tegas dalam menegakkan Islam. Makanya beliau mempunyai lakop atau julukan apa? Al-Faruq, yang artinya apa? Pembeda, pemisah antara hak dan yang. Dan saking tegasnya beliau itu apa? Dikabarkan apa? Sampai setan pun apa? Takut sama Umar bin Khattab. Umar mau lewat jalan sini, setan mau lewat juga, nggak jadi, takut dia. Kalau kita apa? Malah jalan setan yang kita lalui, ya. Oh ada miliar datang, ya. Oh ada bar datang. Nah ini nggak boleh. Masa malah jalan setan datangin? Umar aja setan takut gitu. Masa kita nggak mau sama kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perhatikan, salah satu keistimewaan hadis ini, mungkin abang-abang kuliah sudah pernah belajar, ini hadisnya adalah hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Ayo, abang yang tahu silakan angkat tangan. Apa itu hadis ahad? Kelas 10. Oh, belum belajar. Kelas 11. Coba kelas 11, apa itu hadis ahad? Jalan. Ayo Rambe. Hadis ahad, apa itu hadis ahad? Silakan Pak Izam. Hadis yang apa? Hanya memiliki satu jalur riwayatan. Jadi yang dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis ini hanya Umar bin Khattab. Ya. Hal itu apa? Dijelaskan dalam kalimat berikutnya. Qala sami'tu. Apa arti kata sami'tu? Saya mendengar langsung. Artinya apa? Beliau meriwayatkan hadis tersebut langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan uniknya hadis ini hanya diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan jadi umat Rasulullah yang medit, yang pelit ketika diucapkan nama beliau tidak bersolawat. Padahal ketika kita bersolawat sekali kepada Rasulullah, maka apa? Allah akan bersolawat 10 kali kepada kita. Ketika beliau namanya disebutkan harus kita bersolawat. Innamal a'malu binniyat. Ya nggak ada nyuruh. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu ada niatnya, tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang, likulli imri'in, setiap orang manawa akan mendapatkan balasan sesuai apa yang ia niatkan. Lalu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka ia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Hijrah, apa sih artinya hijrah itu? Berpindah dari negeri kafir menuju negeri muslim. Ya,
Dalam sejarah kita di zaman Rasulullah SAW itu terjadi berapa kali hijrah? Berapa kali? 1 atau 2 atau 3? Berapa Numan? 2 ya. Yang pertama kemana? Habasyah ya. Baru yang kedua ke Madinah. Ketika itu umat Islam masih dalam kondisi yang lemah ya. Jadi banyak sekali daripada umat Islam yang disiksa oleh kaum kafir Quraisy, sehingga apa, Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah kepada mereka untuk berhijrah. Makanya apa? Beberapa ulama mengatakan asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabul wurud. Sebab munculnya hadis ini adalah apa? Dikarenakan pada saat itu ada seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu hanya karena ingin menikahi seorang perempuan. Siapa namanya? Namanya Ummu Qais. Makanya apa? Dia diberikan lakop Muhajir Ummu Qais. Dia berhijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi dia berhijrah karena apa? Ingin menikahi seorang wanita. Nah, jadi maksud di sini Rasulullah memberikan permisalan, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Sama seperti ketika antum sholat. Antum kalau sholat 5 waktu hanya sebagai rutinitas. Apa sih rutinitas itu? Ya sudah, azan sholat, azan sholat, azan sholat. Bagian ibadah nyuruh turun sholat. Mama nyuruh sholat, sholat. Bapak abi nyuruh sholat, sholat. Sebagai rutinitas saja. Maka apa yang akan dapatkan? Hanyalah rasa capek dan pegal. Gak dapat pahala, gak dapat ridho, gak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena antum sholat, karena kita sholat hanya melaksanakan rutinitas. Berbeda ketika kita misalkan apa? Sholatnya itu kepada Allah dan kepada Allah ya. Maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang berhijrah hanya untuk dunia yang ia inginkan, au imra'atin yankihuha, atau kepada wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka hijrahnya hanya akan mendapatkan balasan sesuai apa yang ia ingin. Dan perhatikan kalimat ila ma hajaru ilaihi itu sebagai bentuk tahqir. Apa makna tahqir? Perendahan, penghinaan, bahwasanya betapa rendahnya atau hinanya ketika seseorang itu apa? Beribadah dengan niat dunia. Terlebih lagi antum yang sekarang lagi menuntut ilmu. Antum sekarang di sini semua duduk belajar. Kemudian apa? Ternyata niatnya salah. Apa ancamannya? Barang siapa, dalam suatu hari disebutkan yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan kepada Allah, lalu dia berniat kepada selain Allah, maka ia apa? Terhalang, tidak bisa mencium aroma surga. Aromanya saja tidak tercium, apalagi masuk surga. Padahal apa? Aroma surga itu bisa tercium dari jarak ribuan kilometer tahun perjalanan. Kalau sampai terhalang, waliyadzubillah, maka dari sekarang mungkin di antara kita semua yang niatnya sedang luntur, segera perbarui, ya. Karena sangat bahaya sekali jika niat kita seketika menurut ilmu itu diisi oleh niat-niat duniawi. Waliyadzubillah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Atau kalau dalam istilah lain disebut dengan apa? Muttafaqun alaihi.
Jadi ketika perhatikan adik-adik atau santri-santri yang dari Wusto, ketika disebutkan kalimat muttafaqun alaih, artinya apa? Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Sudah pasti sahih. Ya, ingat ya. Semua hadis yang muttafaqun alaih itu sudah pasti sahih. Karena kalau antum belajar ilmu hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Apa itu dhaif? Lemah. Bahkan ada yang maudhu. Apa itu maudhu? Palsu. Apakah boleh mengamalkan hadis dhaif atau hadis palsu? Tidak boleh. Yang menjadi pedoman atau patokan kita adalah hadis sahih. Dan di antara hadis-hadis yang sahih atau tanda suatu hadis itu sahih itu adalah hadis yang muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, itu sudah pasti sahih. Paham tuh? Nah, dari sini faedah yang pertama bisa kita dapat adalah bahwasanya apa? Hadis ahad itu bukan berarti hadis yang dhaif. Ya. Ingat tadi ya, apa itu hadis ahad? Teman-teman dari Ustaz, hadis yang jalur riwayatannya hanya satu. Ya. Lawan daripada hadis ahad adalah hadis masyhur yang diriwayatkan oleh banyak jalur periwayatan. Ibaratnya kalau hadis ahad tuh yang meriwayatkan cuma satu orang. Tapi kalau hadis masyhur yang meriwayatkan ada 20, ada 10, ada 15. Itu yang disebut dengan hadis masyhur. Kalau hadis ahad itu memang beberapa banyak ada hadis yang dhaif karena jalur riwayatnya cuma satu. Sedangkan hadis masyhur walaupun misalkan dia satu jalur dhaif tapi dia memiliki penguat. Misalkan jalur A dhaif, tapi dilihat jalur B, jalur C, jalur D sahih, maka hadis tersebut menjadi hadis yang sahih. Jadi faedah yang pertama bisa kita ambil adalah apa? Tidak semua hadis ahad adalah hadis dhaif. Bisa dibuktikan dari hadis ini, yaitu hadis niat tadi, bahwasanya hadis niat ini walaupun dia hadisnya ahad tapi dia adalah hadis yang sahih. Kemudian berkata Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengomentari hadis tersebut. Hadis tentang niat ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, itu adalah sepertiga dari ilmu, karena dia mencakup banyak aspek kehidupan, baik ibadah maupun akhlak. Ya. Orang kalau akhlaknya buruk, kira-kira niatnya bagus atau buruk? Buruk. Orang kualitas ibadah seorang juga dilihat daripada niatnya. Ya. Kalau antum tahu nggak ada istilah sholat patok ayam? Tahu? Sholat yang kira-kira kayak gitu niatnya bagus atau tidak? Hanya menjalankan kewajiban, yang penting sholat. Nah ini tidak boleh. Kalau orang niatnya bagus, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan sholat dengan khusyuk. Ya, makanya apa? Hadis ini adalah hadis sepertiga daripada ilmu, karena tadi dia mencakup banyak hal, baik dari ibadah, dari akhlak maupun dari muamalah. Kemudian faedah yang selanjutnya yang bisa kita dapat adalah apa? Niat adalah salah satu syarat diterimanya suatu ibadah atau amalan. Ya, karena dalam ibadah atau amalan atau suatu amal soleh itu berasa ya, ada waktunya ya. Itu kita bentar dulu. Itu kita harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah niat lillahi ta'ala, yang kedua adalah apa? Ittiba'ur Rasul, mengikuti tata cara dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ketika suatu ibadah atau amalan tidak memenuhi dua syarat tersebut, maka ibadah tersebut akan tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita cuma dapat capeknya.
Kemudian apa? Niat itu letaknya di mana, ikhwan? Di hati. Jadi tidak perlu diucapkan kecuali ketika haji atau umroh. Makanya ada labbaik Allahumma labbaik, atau ketika umroh labbaik Allahumma umrotan. Ya. Ketika sholat, ketika wudhu, ketika ibadah apapun itu, maka kita cukup meniatkan dalam hati, tidak perlu dalam lisan. Mungkin beberapa ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i, itu mensyaratkan adanya pengucapan dalam lisan. Tapi itu hanyalah bukan sebagai kewajiban, cuma agar semakin mantap niatnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau dalam Islam, niat yang sebenarnya itu dari dalam hati. Ketika antum mau sholat zuhur, masuk akal tidak? Antum sholat zuhur tapi niatnya sholat asar. Antum ketika sholat zuhur, ya sudah niatkan dalam hati antum mau sholat zuhur. Ketika wudhu, niatkan untuk bersuci. Seperti itu. Jadi tidak perlu nawaitul ghusla atau nawaitul wudu'a atau sholli fardhu isya'i. Tidak perlu. Ya, kemudian selanjutnya adalah apa? Faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah apa? Bahwasanya niat yang ditujukan kepada dunia itu adalah niat yang tidak baik. Ya. Niat ingin caper atau cari perhatian, niat ingin mendapatkan uang, niat ingin mendapatkan harta, maka ini adalah termasuk niat-niat yang rendah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu." Dan tidaklah mereka diperintahkan, yaitu kita semua, kecuali apa? Beribadah mukhlisin, ikhlas laudin, demi agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nahatatim bi'aikal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.